Dalam suatu proyek pembangunan skala besar, hal yang mustahil jika dapat terselesaikan hanya dengan mengandalkan tenaga manusia saja. Agar pembangunan terlaksana lebih optimal baik dari segi waktu dan biaya, diperlukan tenaga alat berat, kecuali candi Prambanan yang menggunakan tenaga jin. Alat berat yang digunakan jenisnya sangat banyak, bisa mencapai ratusan jenis. Namun, apa saja alat berat yang pasti ada di semua proyek dan apa kegunaannya? Assalamualaikum dan insinyur, kembali lagi di Jar Insinyur. Dan pada video kemarin kita sudah membahas tentang warna-warni helm dan juga rompi proyek. Dan di akhir video saya mengatakan kalau di video berikutnya atau di video sekarang kita akan membahas alat-alat berat apa saja yang sering digunakan oleh pekerja-pekerja pada suatu proyek konstruksi, baik itu proyek gedung dan juga proyek jalan. So ya, ini videonya. Kembali lagi saya ingatkan kalau materi dalam video ini berasal dari materi yang saya pelajari selama di bangku kuliah, searching di Google dan juga opini saya pribadi. Jadi kalau ada rasanya penyampaian saya salah, tolong diperbaiki di kolom komentar. Dan materi tentang alat berat ini merupakan video terakhir dari segmen ranah sipil. Kenapa? Karena selain masa PLI saya yang sudah berakhir pada minggu ini, selain itu rasanya untuk materi tentang proyek secara garis besar, secara umum, rasanya sudah cukup sampai alat berat ini. Lalu apakah kedepannya saya akan meneruskan segmen ranah sipil ini atau enggak? Ya, kalau dilihat dari peminat jumlah view yang saya dapatkan dari ranah sipil ini, ya cukup lah ya. Jadi kedepannya apabila ada kasus atau mungkin masalah-masalah tentang proyek konstruksi yang rasanya perlu dibahas dari segi teknik sipilnya, baik itu di skala nasional ataupun internasional, saya akan kembali membuat video tentang ranah sipil ini. So ya, mari kita bahas tentang alat berat pada proyek konstruksi. Sebenarnya pembahasan tentang alat berat ini, bagaimana operasional dan juga teknisnya itu lebih ke lingkup anak teknik mesin. Namun karena alat berat ini sering digunakan pada proyek konstruksi, baik itu gedung ataupun jalan, maka anak teknik sipil ini wajib mengetahui jenis-jenis alat berat dan juga fungsi dari alat berat tersebut. Dan tujuan penggunaan alat berat ini tentunya adalah optimalisasi biaya dan waktu dalam pengerjaan proyek. Karena proyek yang skala besar itu tidak mungkin dikerjakan hanya menggunakan tenaga manusia saja. Pasti akan memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu diperlukanlah bantuan dari alat berat ini. Bicara soal sistem kepemilikan dari alat berat ini pada suatu proyek, ada dua sistem kepemilikan, yaitu kita membeli atau menyewa. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih baik kita membeli atau menyewa alat berat ini? Dan jawabannya tergantung kebutuhan masing-masing. Karena baik menyewa ataupun membeli memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau kita membeli alat berat, keunggulannya pertama, dengan kondisi barang yang baru, tentunya kondisi mesin masih bagus dan tentunya itu akan menunjang optimalisasi pekerjaan proyek konstruksi. Selain itu, dengan kita membeli alat baru, kita dapat memilih apa saja alat berat yang kita butuhkan dan ketersediaannya cukup tinggi apabila kita membeli. Lalu kelemahan dari kita membeli ini, yang pertama tentunya harganya yang mahal. Harga alat berat itu sangat mahal, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran. Dan selain itu, apabila terjadi kerusakan pada alat berat, kita yang bertanggung jawab sendiri untuk memperbaiki dan juga mengganti spare part dari alat berat tersebut. Lalu kalau kita menyewa alat berat, keunggulannya yang pertama tentunya harganya yang murah. Kita bisa mendapatkan alat berat dengan harga yang jauh lebih murah. Dan selain itu kelemahannya,
apabila kita menyewa alat berat, tentunya ketersediaan alat berat yang di tempat penyewaan tidak sepenuhnya ada. Ada juga alat-alat berat ini yang tidak bisa disewakan. Dan selain itu, alat berat yang disewakan tentunya sudah sering kali dipakai oleh proyek-proyek lain. Bisa jadi alat yang kita sewa itu sudah berpuluh-puluh kali sehingga kondisi mesinnya yang mulai tidak bagus lagi. Dan tentunya itu juga akan mempengaruhi bagaimana kinerjanya dalam proyek konstruksi. Maka dari itu, karena memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing baik dibeli ataupun disewa, maka apabila proyek jangka panjang itu disarankan untuk membeli alat berat saja. Sedangkan apabila proyek jangka pendek sebaiknya kita menyewa saja. Jenis-jenis dan macam-macam alat berat ini jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Karena beda item pekerjaan, beda juga alat berat yang digunakan. Bahkan dalam satu item pekerjaan itu terdapat puluhan jenis alat berat yang digunakan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan 6 alat berat yang sering dan pasti ada dalam semua proyek, baik itu proyek gedung ataupun proyek jalan. Ekskavator ini merupakan alat berat yang menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan mesinnya, yang mana ciri dari ekskavator ini di depannya terdapat lengan dan juga alat untuk pengaruh. Dan selain itu, roda yang digunakan adalah roda dengan sistem rantai, yang mana roda itu bertujuan untuk melewati medan tanah lunak. Dan fungsi dari ekskavator ini adalah untuk membantu pekerjaan galian, timbunan, dan juga untuk pemindahan material. Bulldozer, alat berat yang memiliki ciri ada tapak di depannya, yang mana tapak itu berfungsi untuk menumbangkan pohon, meratakan tanah, memindahkan material dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan untuk menggusur sesuatu. Jadi, bulldozer ini adalah alat berat untuk memudahkan pekerjaan gusuran atau pekerjaan perataan. Mobil molen merupakan truk yang digunakan untuk memindahkan mobil molen atau truk beton merupakan suatu mobil yang digunakan untuk membawa campuran beton ready mix dari pabrikan menuju ke lokasi proyek. Yang mana pada truk mobil molen ini terdapat tabung, yang mana tabung itu berputar-putar, tujuannya untuk menghambat pengerasan dari campuran beton tersebut. Selain menggunakan alat tersebut untuk memperlambat pengerasan pada campuran beton, juga diberi obat atau biasa disebut sebagai zat adiktif. Tower crane ini adalah alat untuk pekerjaan pengangkatan atau pengangkutan, yang mana tower crane ini berfungsi untuk mengangkat material bangunan dan juga pekerja. Biasanya digunakan pada gedung-gedung yang tingkat tinggi. Dan untuk jenis dari tower crane tersendiri ada dua, ada tower crane, ya tower crane yang dibenamkan ke tanah, yang ditanamkan ke tanah menggunakan pondasi, dan juga ada tower crane yang bisa berjalan, yaitu mobile crane yang biasanya diangkut menggunakan mobil. Diesel hammer atau palu diesel merupakan alat berat untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang, yang mana alat ini berfungsi untuk memalu atau memancang pondasi tiang pancang. Ya, pondasi tiang pancang ini adalah suatu pondasi yang biasa digunakan untuk konstruksi gedung ataupun jembatan yang cukup tinggi. Jadi ciri dari diesel hammer ini terdapat semacam tower di depannya yang cukup tinggi, tingginya bisa mencapai belasan meter, yang mana alat tersebut berfungsi untuk memposisikan tiang pancang itu dan juga sebagai pemukul atau pemancang pondasi tersebut hingga ke dalam tanah. Roller compactor
atau mesin penggilas atau orang Jawa biasanya menyebut dengan sebutan belong. Merupakan alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah, kerikil, pasir, aspal pada pekerjaan konstruksi bangunan ataupun jalan. Ya, roller compactor ini sering kita temui pada pekerjaan jalan untuk meratakan aspal. Dan ciri dari alat berat ini yang mana rodanya menggunakan drum terbuat dari plat besi. Ada yang hanya single drum dan juga ada yang double drum. Oke, sekian dulu video kita kali ini yang membahas tentang alat berat pada proyek konstruksi beserta fungsi-fungsinya. Dan kalau ada kasus-kasus tentang dunia konstruksi lagi, saya akan kembali membahas di ranah sipil. Dan sekian dulu video kita pada kali ini. Sampai jumpa di konten-konten Jar Insinyur lainnya. So, like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.